Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansari Rian Pratama, NIM 211221126 dari kelas 2A. Di sini saya akan berbicara tentang materi singkat tentang ulumul hadis. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian hadis. Kata hadis berasal dari bahasa Arab al-hadis, jamaknya al-hidsan dan al-hudsan. Dari segi bahasa, kata tersebut memiliki banyak makna. Di antaranya yang pertama al-jadid, yang lama, atau al-khabar, kabar atau berita. Hadis secara istilah diungkapkan dari beberapa ulama yang telah mendefinisikan maknanya, entah yang bermakna sederhana ataupun luas. Selain dari definisi itu, ada juga ulama yang memberikan definisi yang sangat luas, yakni tidak ada yang disandarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi juga ada yang disandarkan kepada sahabat dan tabiin. Dari situlah banyak yang dikenal dengan adanya hadis marfu, yakni yang disandarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis mauquf yang disandarkan kepada para sahabat, dan hadis maktu yang disandarkan pada para tabiin. Baik, yang selanjutnya pengertian sunnah. Sunnah menurut istilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut ulama ahli hadis muhaddisin, sunnah sinonim hadis sang dengan definisi hadis di atas. Di antara ulama ada yang mendefinisikan dengan ungkapan yang singkat: segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatannya, dan segala tingkah lakunya. Menurut ulama usul fiqh atau usuliyah, segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang bukan Al-Quran, baik berupa segala perkataan, perbuatan, dan pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syara'. Sunnah menurut ulama usul fiqh hanya perbuatan yang dapat. Menurut ulama fiqh atau fuqaha, sesuatu ketetapan yang datang dari Rasulullah dan tidak termasuk kategori fardu dan wajib, maka ia menurut mereka adalah sifat syara' yang menuntut pekerjaan tetapi tidak wajib dan tidak disisa bagi yang meninggalkannya. Baik, lanjut ke pengertian kabar. Secara bahasa, kabar diartikan anaba yang artinya berita. Berarti berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain, yang artinya kabar, itu adalah segala sesuatu yang datang dari Rasul ataupun yang lainnya, yaitu sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, atau generasi setelahnya. Pengertian asar. Asar dari segi bahasa diartikan dengan peninggalan atau bekas sesuatu. Yang dimaksudkan peninggalan atau bekas Nabi karena hadis itu peninggalan beliau yang datang dari sahabat, tabi'in, atau generasi setelah mereka. Asar dari segi istilah terdapat dua pendapat, yaitu asar sinonim dari hadis, yaitu segala dengan sesuatu yang berasal dari Nabi. Yang kedua, asar adalah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Lanjut ke materi selanjutnya, ada masa prakodifikasi hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Istilah hadis biasanya mengacu pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa sabda, perbuatan, persetujuan, dan sifatnya, fisik ataupun psikis. Dalam sejarah perkembangan hadis dibagi menjadi dua, yakni prakodifikasi dan kodifikasi. Lanjut, perkembangan periode hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pada masa dikenal dengan asr al-wahyi wa al-takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai. Baik, lanjut ke latar belakang pembukaan hadis. Setelah agama Islam menyebar di masyarakat, lalu dipeluk dan dianut oleh penduduk yang bertempat tinggal di luar Jazirah Arabia, para sahabatnya tidak sedikit jumlahnya yang telah meninggal, maka hadis perlu diabadikan dalam bentuk tulisan dan dibukukan. Hal ini menggerakkan hati Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dikenal sebagai kalangan pengasah yang memperkerasai pembukuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara resmi. Adapun yang melatar belakangi pembukaan hadis, yaitu yang pertama, di akhir abad 1 Hijriah, para penghafal hadis semakin berkurang karena banyak yang meninggal dunia. Yang kedua, semangat menghafal hadis mulai berkurang. Yang ketiga, sudah tidak ada kekhawatiran tercampurnya antara Al-Quran dan hadis.
Keempat, hadis merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan sehingga pembukaan hadis sangat diperlukan. Yang kelima, hadis banyak yang dikaburkan dan dipalsukan oleh golongan kelompok tertentu. Yang pertama kali membukukan hadis Nabi, orang yang pertama kalinya memberi perhatian untuk membukukan hadis Nabi yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab al-Zuhri al-Madani. Dalam Alkitab Al-Mutawa diriwayatkan dan khawatir akan rosok dan hilangnya ilmu karena meninggalnya para ulama, maka beliau menyerukan kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Selanjutnya, yang pertama kali pembukuan hadis sahih. Pada periode sebelumnya, belum dipisahkan beberapa hadis yang mauquf dan maqtu dari hadis marfu. Begitu pula belum dipisahkan beberapa hadis yang dhaif dari yang sahih. Bahkan masih ada hadis yang maudhu tercampur pada yang sahih. Seleksi hadis dilakukan terhadap nilai hadis, yakni memilih hadis yang sahih saja untuk dibukukan. Baik, selanjutnya adapun gagasan yang membangkitkannya untuk menulis kitab Al-Jami' Al-Sahih sebagaimana disebutkan oleh Ibrahim bin. Para ulama sepakat bahwa kitab paling sahih setelah Al-Quran Al-Aziz adalah kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sedangkan umat menerima keduanya. Baik, terima kasih materi tersebut yang saya sampaikan. Selebihnya, kalau ada salah, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.